pertikaian saya sama Once ini sebenarnya bukan di ranah hak cipta sebenarnya, bukan di ranah hak cipta, ini udah di ranah persaingan usaha udah ini. Gitu. Karena kalau Once masih menyanyikan lagu Dewa 19 itu mengganggu usaha saya. Hal yang perlu saya tegaskan, mungkin teman-teman belum tahu bedanya LMKN dengan LMKA. Tadi itu kita kan berdiskusi dengan LMKN. LMKN itu adalah asosiasi daripada LMK. Dari 11 LMK itu namanya LMKN. Nah, saya itu terdaftar di dalam satu dari 11 LMK yang namanya WAMI. Jadi Ahmad Dhani itu sudah menyerahkan hak eksklusifnya kepada WAMI, yang menyerahkan kuasa untuk mengelola itu diserahkan sudah kepada WAMI sejak 2016 atau 2017 saya lupa ya. Lalu saya sudah berkoordinasi dengan WAMI bahwa saya melarang seseorang yang bernama Io bernama Elfonda Once untuk tidak diberikan izinnya ketika menggunakan lagu saya, dan itu sudah disepakati oleh WAMI. Tadi WAMI tidak datang hari ini, saya nggak tahu kenapa, tapi saya sudah sepakat dengan WAMI bahwa tidak ada saya, termasuk Rika Ruslan juga bisa memberikan hak eksklusifnya, yang sudah memberikan hak eksklusif kepada WAMI, dan WAMI juga bersedia bahwa The Groove tidak boleh menyanyikan lagu-lagunya Rika, termasuk juga Chris Patih tidak boleh menyanyikan lagu-lagunya Badai, termasuk juga Piu sudah melarang Ari Lasso untuk tidak menyanyikan lagunya Piu. Gitu. Jadi persoalan hak melarang itu ada pada WAMI. Nanti silakan saja tanya pada WAMI soal masalah pelarangan lagu tadi. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Prof. Agus bahwa lagu itu adalah hak yang paling eksklusif, yang bahkan tidak bisa diatur-atur oleh undang-undang. Ya. Gitu. Itu hakikat daripada undang-undangnya itu tadi sudah dijelaskan di poin tadi. Nggak tahu, saya udah share ke teman-teman soal yang tadi. Jadi berikutnya memang seperti itu. Jadi makanya soal somasi ya nanti biar berdasarkan hak eksklusif yang sudah diberikan kepada WAMI tadi, mungkin Saudara Ali Lubis masih berniat melayangkan somasi, entah sudah dikirim atau belum, ya nanti kalau sudah dikirim nanti dikabari. Ya, yang soal kemarin kami sama Om Dudung dia katanya ini sejak tahun 2010 Yes. Sampai sekarang, dan kenapa sih Mas baru sekarang Mas dari menuju lagunya? Ya karena keselnya baru sekarang. Kemarin nggak kesel, sabar-sabar. Tapi sakit hatinya sejak 2010 ya? Enggak, ya iya dong. Iya, kan Once kan baru kemarin sakit hati, ini Mas Dhani dari 2010. Iya. Itu kira-kira. Untuk Mas Dhani sendiri, soal royalti ini sampai mana Mas kira-kira Mas? Ya, saya lihat kan, kita tadi lihat LMKN sendiri sudah memang mau berbenah ya. LMKN sudah mau berbenah, ya oke lah. Dengan adanya mereka membuat sebuah sistem online pendaftaran dan lain-lain, menurut saya itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya udahlah, kita lupain yang masa lalu lah. Kalau misalnya nggak ada laporan dari 2010 sampai 2010, ya udah kita lupain, yang penting kedepannya lebih baik lah, itu aja. Berarti soal Once kemarin itu sudah diserahkan lagi ke LMKN seperti apa? Ya udah, kita lupakan aja lah. Yang penting kedepannya kita sekarang, yang penting kedepannya adalah ternyata perdebatan ini itu sudah selesai. Perdebatan ini akhirnya menjadi sebuah hal yang menguntungkan buat pengarang lagu, bukan buat penyanyi. Ya maaf saja, karena memang LMKN kan memang sejatinya dibuat untuk melindungi hak-hak pengarang lagu. Dan saya sudah punya grup discussion bersama pengarang lagu, komposer, dan memang saya dititipi oleh Mas Indra Lesmana bahwa kita harus ikut merumuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan undang-undang hak cipta. Karena kemarin kita nggak ikut, makanya undang-undangnya banyak yang bertentangan. Dan
Dan ternyata LMKN sendiri menyadari bahwa ada undang-undang yang memang yang membingungkan. Rencana mau direvisi tadi. Nah, sepakat juga mau merevisi undang-undang. Jadi undang-undang yang selalu dibawa sama Once mungkin udah nggak ada lagi itu. Jadi Once yang nggak boleh marah karena undang-undang yang dia bawa itu bentar lagi udah nggak ada. Udah fix sekarang. Pasal-pasalnya yang selalu dibawa itu udah akan pastikan udah nggak ada lagi. Sehingga tidak ada lagi dualisme tafsir. Fix semuanya satu tafsir. Mas, kalau seandainya misalnya Once sendiri mau membayar enggak, sudah nggak mau. Saya sudah nggak mau. Jadi ini sudah masalah brand, bukan prinsip. Dewanya kan masih ada. Oh iya. Dewanya masih ada. Saya dan Anda sebagai founder Dewa 19, dewanya masih ada dan masih berkegiatan. Dan nggak mungkin ada konser-konser lain yang berkenaan dengan Dewa 19. Kan kalau misalnya semisalnya ya ini semisal saya tidak bisa melarang seorang IO untuk melakukan konser, nanti suatu saat akan ada konser Ari Lasso dan Once menyanyikan 30 hits Dewa 19 tanpa dewanya. Kalau saya nggak bisa melarang, itu bisa terjadi konser itu. Tur 30 kota, Once dan Ari Lasso menyanyikan lagu Dewa 19. Bandnya Dargombes misalnya, atau bandnya Sontoloyo Band misalnya. Featuring Tio Nugros, gitu. Ya, featuring Tio Nugros, featuring Wawan Juniarso. Ngerti ya maksudnya? Ini udah bukan apa pertikaian saya sama Once ini sebenarnya bukan di ranah hak cipta sebenarnya, bukan di ranah hak cipta, ini udah di ranah persaingan usaha udah ini. Gitu karena kalau Once masih menyanyikan lagu Dewa 19 itu mengganggu usaha saya dan Anda dalam rangka mencari nafkah di Dewa 19. Kan Once sudah keluar dari Dewa 19 sejak 2010. Jadi ya ketika Once memutuskan untuk keluar dari Dewa 19 tahun 2010, ya konsekuensi logisnya dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19. Masa dia keluar dari Dewa 19, oke gua keluar ya, tapi sorry ya, aku masih nyanyi Dewa 19 karena lumayan lah, duitnya nggak lagi gitu kan ya. Itu nggak mungkin terjadi kan, harusnya seperti itu. Kemarin saya masih sabar. Harusnya kuncinya sadar diri lah, kira-kira begitu Mas ya. Lu udah bukan personil, keluar, ya jangan bawa lagu Dewa lagi kan. Bukan gue yang ngomong, lu yang ngomong. Sadar diri dong. Tapi itu berlaku nggak sih?